Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Assalamualaikum apakah warahmatullahi wudunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berkumpul, kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pemirsa pada kesempatan sore hari ini Ustadz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Semoga antum juga sehat. Amin, amin Ustadz. Kita doakan para pemirsa kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau rahimahullahu taala diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu min ibni ummi abd." Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar sebagaimana saat diturunkan, maka hendaklah dia membacanya dari Ibnu Ummi Abd. Maksud beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ketika mendengar kabar gembira ini, sebuah pujian yang diperuntukkan untuk Abdullah bin Mas'ud, bukan untuk Umar bin Khattab. Ketika mendengar pujian ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, beliau harus, dalam hati beliau mengatakan bahwasanya beliau harus mendapatkan pahala dari hal ini. Maka akhirnya beliau malam hari itu juga berangkat ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar gembira ini. Jadi pujian itu bukan pujian untuk Umar. Tapi Umar bin Khattab ingin dapat pahala dari pujian ini. Bagaimana caranya beliau bisa mendapatkan pahala dari hadis dan pujian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka tanpa menunggu esok pagi, malam itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi rumah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan, saya tadi mendengar Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar sebagaimana saat diturunkan, maka hendaklah dia membacanya dari Ibnu Ummi Abd. Maka beliau sampaikan itu dalam rangka memasukkan kegembiraan kepada Abdullah bin Mas'ud, dalam rangka memberikan hiburan atau memasukkan kegembiraan ke hati sanubari saudara beliau sesama muslim. Dan Abdullah bin Mas'ud berterima kasih kepada Umar bin Khattab. Tapi beliau mengatakan bahwasanya sebelum Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah datang ke rumah itu untuk menyampaikan kabar gembira ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau benar seperti itu, maka ya seperti itulah Abu Bakar As-Siddiq yang kami kenal. Tidaklah kami berlomba dalam suatu kebaikan kecuali Abu Bakar Siddiq mengalahkan kami dalam perlombaan kebaikan itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Kisah ini memiliki sanad yang sahih dan diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan kisah ini mengajari kita betapa tingginya peradaban para sahabat Rasulullah SAW. Betapa mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya dalam ibadah-ibadah yang sudah umum kita kenal, tapi dalam ibadah sesederhana ini, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Dan untuk itu mereka tidak mau menunggu sampai esok pagi, tapi malam itu juga mereka segera menyampaikannya kepada
orang yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW agar dia bisa gembira dengan kabar gembira ini. Maka ini adalah sebuah teladan, sebuah inspirasi yang layak untuk kita teladani bersama sebagai seorang Muslim yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW dan mencintai para sahabat beliau semuanya. Demikian sebagai pesan di awal sesi kita ini. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, live interaktif sore hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albin AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran Semarang. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jakarta Ustadz. Ustadz, di masjid dekat rumah kami biasanya ada kepanitiaan hewan kurban, mulai dari pemotongan sampai distribusi. Jumlah panitianya kurang lebih berjumlah 32 orang. Kami biasanya memotong sekitar 20 ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Pertanyaannya, apakah kami boleh membagikan satu bungkus daging seberat 3 kg kepada setiap panitia yang terlibat? Apakah ada hal lain yang harus kami perhatikan dalam distribusi hewan kurban Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, Rasulullah SAW tidak membuat aturan yang saklek tentang distribusi pembagian daging kurban. Para ulama menjelaskan bahwasanya sunnahnya adalah daging kurban itu dibagikan ke 3 kelompok. Sebagian disedekahkan kepada orang-orang miskin, kemudian sebagian lagi dihadiahkan kepada kawan-kawan kita yang bukan orang miskin, kemudian sebagian lagi kita simpan untuk kita nikmati bersama keluarga kita. Ya, sunnahnya seperti itu, tapi tidak ada batasan saklek ini harus sepertiga, tidak. Sunnahnya seperti itu. Kalau mau dimakan sendiri semuanya juga sah. Ya, mau disedekahkan semuanya juga sah dan boleh-boleh saja. Jadi itu fleksibel, dan panitia kurban berbeda dengan jazar atau jagal. Ya, kalau jagal itu mereka menyembelih dan menguliti binatang kurban sebagai profesi mereka, pekerjaan mereka. Mereka mengambil upah dari situ. Sedangkan panitia kurban itu bersukarela untuk menyembelih atau membantu ya pelaksanaan ibadah kurban semuanya. Dan kalau ada di antara mereka yang ikut terjun dalam penyembelihan kurban atau dalam pengulitan daging kurban, maka itu dalam rangka ihtisab, dalam rangka tatawu, ya, sukarela membantu. Menyembelih bukan profesi mereka, ya. Jadi berbeda antara panitia kurban dengan jazar atau jagal. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah memberikan bagian dari daging kurban, bukan cuma dagingnya tapi juga termasuk kulitnya atau tulang-tulangnya, kepalanya. Ya, ini tidak boleh diberikan sebagai upah dari penyembelihan. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Adapun panitia kurban, maka mereka seperti umat Islam yang lain, ya, mereka berhak untuk diberikan hadiah, ya, atau sedekah dari binatang kurban yang terkumpul di suatu masjid. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan kedua masih dari DKI Jakarta dari hamba Allah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Apakah dengan dilarangnya ibadah haji oleh pemerintah, maka dengan itu pula tidak ada Idul Adha? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, pertama kita harus pahami bahwasanya meskipun jamaah haji Indonesia tahun ini tidak diperkenankan untuk berangkat haji, demikian juga jamaah haji yang sudah terdaftar dan seharusnya mereka bisa berangkat haji tahun ini dari negara-negara lain juga tidak bisa berangkat. Bukan berarti ibadah haji tidak ada. Karena pemerintah Saudi Arabia sudah memutuskan bahwasanya akan ada kurang lebih 60.000 jamaah haji domestik
yang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya dengan protokol COVID yang ketat. Jadi ibadah haji akan ada pada tahun ini. Jadi akan ada orang-orang yang tawaf, yang sa'i, yang wukuf, yang bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ini tidak berpengaruh apa-apa kepada hukum Idul Adha di negeri kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwasanya ibadahnya orang yang haji dengan ibadah kita yang di negeri kita tidak sama. Masing-masing punya ibadah. Masing-masing punya ibadah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah misalnya, kita di Indonesia dan di negeri-negeri lain disunahkan untuk berpuasa Arafah. Sementara bagi orang-orang yang sedang berhaji di Arafah, maka puasa adalah makruh bagi mereka. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika kita merayakan Idul Adha di sini, maka jamaah haji yang sedang berada di Mina tidak merayakan Idul Adha. Ya, mereka justru malah sibuk dengan berbagai ibadah pada hari itu. Ya, mereka mengerjakan 4 ibadah ya yang disyariatkan pada hari itu, mulai dari melempar jumrah Aqabah di pagi hari, kemudian mencukur rambut, menyembelih sembelihan mereka, dan juga tawaf ifadah. Nah, jadi mereka justru malah pada hari itu adalah hari puncak ibadah. Saat kita bersenang-senang, kita bersantai-santai menikmati hari raya Idul Adha, maka mereka justru malah mengalami hari yang bisa dikatakan hari terberat. Ya, itu adalah haji akbar, ya, Yaumul Hajjil Akbar. Jadi hari haji yang paling akbar adalah tanggal 10 Dzulhijjah itu. Kemudian pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ketika kita di sini di negeri kita dilarang untuk puasa, sebagaimana kita dilarang untuk berpuasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka jamaah haji yang tidak mendapatkan hadyu, yang tidak bisa menyembelih di Mekah, mereka yang hajinya tamattu kemudian tidak bisa menyembelih hadyu karena kambingnya tidak ada atau mereka tidak punya uang, maka mereka boleh untuk berpuasa di hari-hari tasyrik ini. Nah, ini adalah 3 contoh hari dari hari-hari haji di mana hukumnya berbeda antara kita yang berada di negeri kita dengan mereka yang sedang menjalankan ibadah haji. Jadi tidak ada hubungannya antara ada haji apa enggak di Mekah dengan apakah kita Idul Adha apa enggak. Ya, jadi enggak ada hubungannya. Jadi kita tetap Idul Adha di negeri kita. Merayakan Idul Adha adalah ibadah kita pada hari itu. Kita sholat Id, kemudian kita menyembelih kurban kita bersenang-senang. Ya, jadi senang-senang pada hari itu adalah ibadah. Ketika kita makan daging kurban, kita saling berkunjung di antara keluarga kita, kemudian barangkali mengajak keluarga kita untuk tamasya pada hari itu, itulah ibadah kita pada hari itu. Ya, sementara ibadah jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah berbeda lagi. Ya, jadi masing-masing punya ibadahnya sendiri dan tidak ada hubungan antara dilarangnya jamaah haji Indonesia untuk berangkat ke Mekah pada tahun ini dengan ada tidaknya Idul Adha di negeri kita. Ya, kita tetap menjalankan ibadah kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan ibadah haji di Mekah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudari Sela di Kepulauan Riau. Bismillah Ustaz, Afwan, saya ingin bertanya, apakah saat istinsyak harus menggunakan 1 telapak tangan saja atau boleh menggunakan 2 telapak tangan? Dikarenakan telapak tangan saya kecil. Kalau 1 telapak tangan tidak dapat menadah airnya. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khair. Nah, ya, Rasulullah SAW memerintahkan umat beliau saat berwudu untuk beristinsyak. Wa man tawadda'a falyastansyak. Maka barang siapa yang berwudu adalah dia istinsyak. Ya, ini perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian ada sebagian ulama yang menganggap atau berpendapat istinsyak itu wajib karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwasanya istinsyak itu hanya sunnah saja. Nah, mereka yang
berpendapat itu wajib. Yang wajib adalah istinsyaknya. Jadi wajib istinsyak. Tapi cara istinsyaknya tidak harus dengan satu tangan saja. Memang Rasulullah SAW mengajarkan istinsyak dengan satu tangan. Nah, kemudian kita hirup air itu, kita pakai untuk berkumur-kumur, kemudian sisanya kita hirup. Kemudian kita lakukan itu 3 kali. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Tapi kalau ada sebagian dari kita yang tangannya tidak cukup, ya mungkin seperti dikatakan tangannya kecil katanya, tidak bisa muat air yang banyak, maka tidak masalah dia mengambil air dengan kedua tangannya. Sebagaimana mereka yang barangkali tidak punya telapak tangan kanan, maka tidak masalah dia mengambil air itu dengan telapak tangan kirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Ya, demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan alhamdulillah Ustaz sudah ada line telepon yang masuk Ustaz. Ya, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Keadaan dari Cianjur. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ya Pak Ustadz, yang pertama, apakah boleh sholat sebelum subuh itu setelah azan itu lebih dari 2 rakaat Ustadz? Misalkan imamnya kan suka telat, jadi bisa lebih dari 2 kalau misalkan dibolehkan Ustadz. Yang saya dengar kan katanya ada yang sebut ya gak boleh, apakah benar itu, ada hadisnya Ustadz? Ya. Terus yang kedua Ustadz, tentang bersalaman yang bukan mahram. Jadi saya pernah dengar katanya itu dari Maki bin Yasar Ustadz, kalau gak salah. Jadi kita dilarang bermusafah dengan yang bukan mahram Ustadz. Jadi bagaimana maksudnya? Karena di kampung saya itu kadang ada orang yang bersalaman cuman pakai sorban gitu Ustaz. Dilapisi Ustaz. Dan itu hadis Rasul ataupun perkataan Maki bin Yasar Ustaz. Jadi saya takut salah menisbatkan Ustaz. Iya, siap. Baik, cukup Bapak. Ya, syukur Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat qabliyah subuh 2 rakaat saja. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya beliau mengerjakan 2 sholat yang pendek, ya, 2 sholat yang pendek. Jadi ini adalah yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya sebagian sahabat yang terlambat tidak bisa mengerjakan sholat witir pada waktunya, mereka mengqadha'nya di waktu qabliyah subuh ini. Nah, jadi boleh bagi mereka yang terlambat untuk mengerjakan sholat witir untuk mengqadha'nya dahulu sebelum mengerjakan qabliyah subuh. Ya, ini yang saya ketahui tentang sholat yang bisa dilakukan sebelum kita mengerjakan sholat subuh, ya, ini setelah azan subuh dan sebelum kita mengerjakan sholat subuh yang fardu. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tentang larangan untuk menyentuh wanita yang bukan mahram. Maka ini adalah hadis Rasulullah SAW. Yani sunnah qauliyah, ya, dari Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Seseorang dari kalian itu kalau dia ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah, jadi ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Yang berdasarkan hal itu maka para ulama menjelaskan bahwasanya seorang muslim pria tidak boleh menyentuh, ya. Tidak boleh menyentuh, termasuk dalam hal ini bersalaman. Tidak boleh menyentuh atau bersalaman dengan wanita yang tidak halal baginya, yaitu wanita yang bukan mahram bagi dia, yang dia bukan mahram bagi mereka.
Jadi ini adalah larangan dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Dan tidak menafikan kalau ucapan yang sama atau penjelasan yang sama disampaikan oleh selain beliau, misalnya para sahabat atau para ulama, karena para sahabat dan para ulama menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka menyampaikannya kepada umat ini, menjelaskan hukumnya. Nah, jadi kalau tadi Pak Kadan menyebutkan bahwasanya itu beliau dengar pernah diucapkan oleh Makhi bin Yasar, ya. Maka ya bisa jadi itu juga diucapkan oleh beliau. Tidak ada tanafi, tidak ada saling menafikan. Ya, bisa jadi itu diucapkan oleh beliau, tapi yang menjadi landasan hukum adalah hadisnya Rasulullah SAW, dan itu adalah hadis yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, demikian. Bagaimana dengan tadi Ustaz, bersalaman tidak secara langsung Ustaz, seperti ada lapisan sarung tangan dan sebagainya? Iya, jadi yang dimaksud dengan mas, ya, yang dimaksud dengan mas seperti dijelaskan oleh para fuqaha, ya, mas itu adalah menyentuh dengan batinul kaf, ya, menyentuh dengan batinul kaf, yaitu yang ini, ya, yang ini. Kemudian sentuhannya adalah sentuhan langsung, itu yang disebut sebagai mas, yang disebut sebagai menyentuh. Jadi sentuhan langsung tanpa ada alas, baik itu alas dari orang yang punya tangan maupun alas orang yang disentuh. Nah, jadi itu yang disebut sebagai mas. Nah, ini yang dijelaskan oleh para pensyarah hadis ketika mereka membahas larangan untuk memegang mushaf bagi mereka yang tidak suci. Maka para wanita yang sedang haid boleh untuk menyentuh mushaf secara tidak langsung, yaitu dengan memakai kaos tangan. Nah, kemudian juga ketika para ulama menjelaskan tentang larangan, ketika para ulama menjelaskan bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, mereka juga menjelaskan maksudnya kalau ada orang yang menyentuh kemaluannya dari balik kain, maka itu tidak membatalkan karena itu tidak disebut sebagai mas. Nah, jadi pada dasarnya bersalaman dengan tabir, ya, dengan ada tabir kain, maka itu tidak disebut sebagai menyentuh. Jadi itu tidak disebut sebagai menyentuh langsung, ya, namun bukan otomatis berarti itu boleh, karena bisa jadi itu menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan godaan, menimbulkan syahwat. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti kita untuk hati-hati dalam muamalah kita dengan lawan jenis. Ya, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya fitnah yang paling besar bagi seorang muslim adalah wanita. Fitnah terbesar bagi umat beliau adalah para wanita. Itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan bahwasanya beliau sendiri, ya, tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal bagi beliau. Ya, beliau disebutkan tidak pernah tangan beliau menyentuh wanita yang bukan mahram beliau. Jadi mereka yang bersalaman, meskipun dengan dibalut kaos tangan, ya, sarung tangan atau yang semacamnya, ya, ini tidak disebut bersentuhan yang mendapatkan ancaman yang sudah kita sebutkan tadi, ya, tapi bisa jadi itu tidak lepas dari yang namanya syahwat atau yang namanya fitnah, ya, dan hendaknya yang seperti itu juga dihindari. Dan keakraban dengan orang lain itu tidak harus diwujudkan dengan salaman. Kenapa harus salaman kalau itu dilarang oleh Rasulullah SAW? Kita bisa tetap ramah tanpa salaman, yaitu dengan menebarkan senyum kita, memasang muka berseri-seri, ya, komunikatif dalam berbicara. Itu cukup, ya, tidak perlu kita untuk bersalaman, padahal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Adalah sebuah kesalahan kalau kita meyakini bahwasanya agar bisa akrab, agar bisa disebut ramah itu harus dengan bersalaman dengan lawan jenis. Ini adalah sebuah persepsi yang salah dari sebagian umat Islam. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, sudah ada line telepon yang masuk. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mendengar dari TV juga, TV Sunnah, bahwa doa sesudah wudhu itu ada tambahannya seperti doa kawartul majlis. Itu apa benar? Apa ada hadisnya yang sahih? Apa gimana? Katanya kalau membaca doa itu katanya distempel di hari kiamat, apa distempel gimana gitu loh, yang saya dengarkan. Entah kalau saya yang salah. Apa Bu? Kafaratul majlis seperti subhanakallahumma wa bihamdik, seperti itu. Ya, iya, betul. Asyhadu an la ilaha illa anta. Iya, subhanaka ini kuntu. Gimana itu? Baik, Iya. sudah Ibu. Karena kalau mau bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu tambahannya kan biasanya saya cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina jangali minal mutatahhirin. Nah, setelah ada tambahnya itu, saya itu jadi ragu dan bingung. Kalau tidak salah sudah 2 kali apa 3 kali saya mendengar di TV Sunnah juga. Terus saya itu bingung gimana yang sebenarnya, apa memang itu sahih hadisnya atau gimana. Terus yang kedua, kalau sholat malam khawatir kalau tidak sampai witir lagi, terus saya witir 1 rakaat. Ternyata masih ada sisa waktu, kalau mungkin 2 rakaat lagi nambah sholat sunatnya, insya Allah bisa. Itu bagaimana? Apa bisa apa enggak? Terima Maksudnya yang waktu untuk 2 rakaat itu kapan Bu? Setelah bangun tidur atau sebelum? Setelah witir kan belum cukup, maksudnya belum sampai 8 rakaat. Kan waktunya sudah di masjid itu sudah ngaji, biasanya sebelum azan ada ngaji dulu itu. Saya khawatir nanti sesudah witir, sesudah sholat belum witir gitu loh, maksudnya khawatir ketinggalan witir. Terus saya akhiri witir 1 rakaat. Ternyata masih ada waktu, belum adzan. Terus saya mikir, apa bisa apa enggak ya kalau nambah lagi umpamanya 2 rakaat sesudah witir itu tadi loh Ustaz. Apa bisa apa enggak? Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, saya tidak tahu ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu sekarang. Insya Allah kita cek lagi ya apakah ada sunnah seperti itu. Ya, adapun kami yang biasa dihafal dari kecil ya seperti yang Ibu baca tadi itu. Ya, adapun tambahan doa kafaratul majelis ini, insya Allah kita akan cek dulu apakah betul ada riwayat seperti itu dan apakah sahih atau tidak. Kemudian yang kedua tentang orang yang khawatir waktu subuh habis. Khawatir waktu sholat malam sudah habis karena sudah mendekati waktu subuh. Kemudian dia sholat witir dengan 1 rakaat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza khasyiya ahadukumul fajra falyutir bi raka'ah." Salat malam itu 2 rakaat. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Nah ini yang dilakukan Ibu sudah benar. Nah, kemudian ketika sudah selesai salat witir 1 rakaat, ternyata masih ada waktu untuk mengerjakan 2 rakaat lagi. Ternyata di luar perkiraan ya, jadi berbeda dengan prediksinya, ternyata waktunya masih cukup untuk 2 rakaat lagi. Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi seseorang yang mengalami kondisi seperti itu untuk sholat 2 rakaat lagi. Ya, ini sama dengan orang yang sudah witir sebelum tidur, kemudian setelah dia tidur ternyata dia bangun malam, maka di situ dia boleh untuk sholat malam. Dia boleh untuk sholat malam, tapi tidak perlu untuk witir lagi. Ya, demikian juga ibu yang mengalami kondisi seperti itu, maka ibu boleh untuk mengerjakan 2 rakaat lagi. Mengerjakan 2 rakaat karena itu masih waktunya sholat malam. Berarti sebelum fajar terbit, yang ditandai dengan biasanya dengan berkumandangnya adzan subuh, maka berarti itu masih waktu untuk qiyamul lail ya, ibu masih bisa sholat tahajud di situ, tapi nanti tidak perlu untuk sholat witir lagi. Cukup sholat witir yang tadi yang sudah dilakukan.
Enggak boleh ada 2 witir dalam satu malam, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya line telepon sudah ada yang menunggu, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana? Hamba Allah dari Lampung. Baik, silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanya ya Ustaz ya. Ya, silakan Ibu. Saya ini sama suami saya lagi di tempat anak saya. Terus suami saya tuh meninggal di sini tempat anak saya. Beda provinsi sama rumah saya. Saya boleh pulang nggak ke rumah saya yang di kampung? Rumah saya tempat tinggal saya di sana yang di kampung itu. Suami saya meninggalnya di sini di tempat anak saya, daerah lain. Iya. Saya masa idah hitungannya Kak ya Ustaz ya. Betul ya. Iya, jadi saya kalau mau pulang ke kampung saya boleh nggak kira-kira gitu? Iya, oke. Sudah Ibu? Ya udah, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya maka mereka mengalami masa iddah ya. Mereka harus menunggu. Ya, mereka harus menunggu sebanyak 4 bulan 10 hari. Nah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dalam keadaan mereka meninggalkan istri-istri, maka wajib bagi istri-istri ini untuk menunggu sebanyak 4 bulan 10 hari. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi mereka untuk menunggu selama masa itu di rumah kematian. Ya, ini adalah kewajiban bagi mereka, dan mereka tidak boleh untuk meninggalkan hal itu kecuali jika ada hal yang mendesak, yang darurat. Ya, itu baru membolehkan mereka untuk keluar dari rumah itu. Ya, jadi selagi tidak ada hal yang mendesak, ya, maka hendaknya mereka menunggu di rumah kematian itu. Jadi demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Panca di Kalimantan Barat Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz, bolehkah niat mengkodok sholat qobliyah subuh digabung dengan sholat duha atau sholat setelah wudhu Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, sholat qobliyah subuh tidak boleh diqadha dengan sholat duha. Ya, sholat qobliyah subuh tidak boleh diqadha dengan sholat duha. Kenapa? Karena dua sholat ini masing-masing memiliki maksud khusus. Nah, sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum sholat fardhu subuh, sedangkan sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dianjurkan pada waktu duha. Jadi masing-masing punya waktunya tersendiri. Tapi barangkali ya, saudara penanya ini menanyakan tentang kondisi tidak sempat untuk mengerjakan qobliyah subuh pada waktunya, sehingga dia harus dia mengqadha'nya karena dia sudah menjadikan sholat sunnah subuh ini sebagai wirid dia sehari-hari. Dan ini hukumnya adalah sholat sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dalam kondisi safar. Nah, kalau dia ketinggalan sehingga tidak bisa mengerjakan qobliyah subuh pada waktunya, maka dia dianjurkan untuk mengqadha'nya, ya, untuk mengqadha'nya nanti ketika waktu duha sudah masuk. Tapi dia tidak boleh menggabungkannya dengan niat sholat duha, karena masing-masing memiliki maksud atau tujuan tersendiri. Jadi hendaknya dia sholat qobliyah subuh dahulu sebagai qadha, baru kemudian nanti kalau dia berkehendak maka dia dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha juga. Adapun menggabungkan antara qobliyah subuh dengan sholat tuhur, yaitu sholat yang dianjurkan untuk dilakukan setelah berwudu, maka ini boleh. Kenapa? Karena sholat tuhur tidak memiliki maksud khusus. Sholat tuhur itu yang penting adalah seseorang mengerjakan wudu
dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaatnya mutlak, sholat apa saja. Bisa qabliyah subuh, bisa sholat subuh yang fardu, bisa sholat duha, dan sholat sunnah yang lain. Yang penting itu adalah 2 rakaat. Maka itu bisa disebut sebagai sholat tuhur, sehingga niatnya bisa digabungkan dengan sholat qabliyah subuh, karena dia tidak memiliki maksud atau tujuan yang khusus. Jadi demikian, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Bapak Muslim dari Sampang, Madura. Baik, silakan Bapak. Mau tanya, begini pertanyaan saya. Ustadz, mohon dijelaskan apakah sah sholat di belakang imam yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas, begitu? Baik, sudah Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, para ulama ahlu sunnah ya, dari masa ke masa sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Dan sifatul ulu atau sifat Allah berada di atas ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama, serta memiliki dalil yang sangat banyak. Memiliki dalil-dalil dari Al-Quran, ya, dalil-dalil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dalil-dalil dari ijma. Kesepakatan para ulama dari masa ke masa, mereka meyakini bahwasanya Allah berada di atas, ya Allah berada di atas arsy, ya, tapi tidak berdekatan dan tidak butuh dengan makhluk-makhluknya. Nah, itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini dari masa ke masa. Kemudian di antara dalil yang juga sangat kuat yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasanya semua orang secara fitrah ya meyakini secara fitrah dia secara tidak sadar kadang-kadang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Ya, orang kadang-kadang ketika berbicara misalnya dia akan mengatakan kepada Allah ya sambil menunjukkan tangannya di atas. Tangannya ke atas, menunjukkan tangannya ke atas. Ini adalah fitrah. Orang yang berdoa pasti akan mengangkat tangan ke atas seperti ini. Karena memang fitrahnya manusia itu meyakini bahwasanya Allah berada di atas. Karenanya para ulama menyebutkan kisah Al-Hamadani. Ya, Al-Hamadani ini adalah seorang yang lugu, ya, orang kampung, orang pelosok yang mendengar penjelasan dari Al-Juwaini, ya. Al-Juwaini yang dikenal sebagai Imamul Haramain dan salah satu tokoh ya dari madhab Asy'ari dalam akidah, ya, yang meyakini bahwasanya Allah tidak berada di atas, ya. Dan ketika mendengar penjelasan bertubi-tubi dari Al-Juwaini rahimahullahu taala, maka Al-Hamadani ini mengatakan kepada Al-Juwaini, sudah, kita tidak usah membahas dalil-dalil ini semuanya yang Anda sebutkan tadi berupa penjelasan secara falsafah, ya, secara akal. Saya tidak ingin membahas itu semuanya, kata Al-Hamadani ini. Tapi coba jelaskan kepada saya kenapa setiap kita berdoa, setiap manusia yang berdoa maka dia selalu mengangkat tangannya ke arah atas. Coba jelaskan kenapa seperti itu. Maka Al-Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan, hayyarani Al-Hamadani, hayyarani Al-Hamadani. Ya, Al-Hamadani, si pria dari Hamadan ini membuat saya bingung, saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dia. Ya, namun sejauh yang saya tahu, ya, mereka yang punya keyakinan salah dalam masalah ini, mereka meskipun salah menyelisih ijma'nya para ulama, tapi saya tidak mengetahui bahwasanya para ulama Islam mengkafirkan mereka. Ya, dan dalam sholat itu saat kita menjadi makmum maka syarat sahnya adalah imamnya harus sah sholatnya. Ya, para ulama
menjelaskan sebuah kaidah, man sahhat salatuhu li nafsihi sahhat li ghairihi. Barang siapa yang salatnya sah untuk dirinya, maka salatnya sah untuk orang lain. Dan jadi selagi salat seseorang itu sah, maka dia boleh untuk menjadi imam, dan kita sebagai makmum boleh untuk bermakmum kepada orang itu. Nah, kemudian para ulama menjabarkan bahwasanya orang yang ahlul bid'ah, orang yang menyelisih ahlus sunnah, terutama dalam masalah-masalah besar seperti masalah Allah berada di atas ini. Ini masalah besar termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang jatuh dalam bid'ah, mereka bukanlah orang yang ideal untuk menjadi imam. Ya, mereka bukan orang yang ideal untuk menjadi imam. Tapi apakah sholat kita sah ketika kita sholat di belakang mereka? Barangkali kita terpaksa untuk sholat di belakang mereka. Atau suatu ketika kita berjalan dalam sebuah safar, kemudian kita melewati suatu tempat yang imami orang seperti itu misalnya. Nah, di sini kita lihat ya, kalau bid'ahnya adalah bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya kafir, seperti bid'ahnya orang-orang Qadariyah, bid'ahnya orang-orang Syiah Rafidhah, ya, bid'ahnya orang-orang Jahmiyah. Maka ini semuanya adalah bid'ah-bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Maka kita tidak boleh untuk sholat di belakang mereka. Dan kalau kita sholat di belakang mereka dalam keadaan tahu, maka sholat kita tidak sah. Adapun kalau bid'ahnya adalah bid'ah yang mufassiqah saja, ya tidak sampai derajat mengkafirkan. Tapi bid'ahnya adalah bid'ah yang mufassiqah, membuat pelakunya fasik. Ya, tidak membuat pelakunya dikeluarkan dari Islam. Maka kalau kita sholat di belakang mereka, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena orang tersebut sholatnya sah untuk dirinya. Maka sholatnya sah untuk orang lain, dan orang lain boleh untuk bermakmum di belakang dia. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Muslim. Selanjutnya Ustaz, sudah ada line telepon yang masuk. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Rio di Tangerang. Baik, silakan Bapak. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya masalah salatnya orang yang safar. Kebetulan saya ini kan domisili aslinya di Makassar. Saya kerja di Papua. Nah, tapi untuk sebelum berangkat kerja itu kami harus ke Jakarta dulu untuk karantina selama 2 minggu. Nah, selama karantina itu kan kita nggak boleh keluar kamar, harus di kamar terus. Yang ingin saya tanyakan, apakah selama 2 minggu itu salat saya adalah salat orang mukim atau salat bisa saya ambil salatnya orang safar? Kalau misalnya saya termasuk orang mukim, bagaimana dengan sholat Jumat? Karena kami kan nggak bisa keluar kamar, jadi nggak bisa sholat Jumat. Jadi pertanyaannya. Nah, ini karantina COVID, Pak? Iya, karantina COVID. Ya. Sebagai syarat untuk ini, untuk kerja. Baik, cukup Bapak ya. Iya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang berapa batasan waktu ketika seseorang itu musafir, kemudian mampir di suatu tempat. Berapa batas waktunya, berapa hari orang ini boleh masih tetap mengqashar sholatnya. Nah, maka jumhurul ulama berpendapat batas maksimalnya adalah 4 hari. Nah, lebih dari itu, maka dia tidak boleh qashar lagi. Ya, jadi ini pendapat sebagian ulama dan jumhurul ulama bahkan ya seperti itu. Dan yang lebih kuat Allah Ta'ala alam dalam hal ini adalah bahwasanya ini tidak dibatasi dengan hari tertentu. Tidak dibatasi dengan hari tertentu, tapi yang dijadikan patokan adalah urf, ya, kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Kalau masyarakat suatu daerah menyebut bahwasanya orang itu masih musafir, maka meskipun safarnya seminggu, safarnya 2 minggu, maka dia masih musafir, hukumnya masih hukum safar, dia masih boleh mengqashar sholatnya. Saya berikan contoh, jamaah haji Indonesia itu kalau berangkat ke Saudi Arabia, maka mereka akan tinggal di Mekah kurang lebih 1 bulan, dan mereka tinggal di Madinah selama kurang lebih
8 hari atau 9 hari. Nah, apa hukum mereka tinggal di Madinah selama 8 hari atau 9 hari ini? Apakah mereka masih terhitung sebagai musafir sehingga boleh mengqashar salat, atau mereka sudah tidak boleh mengqashar salat lagi? Nah, kalau kita melihat kepada apa yang dipahami oleh masyarakat, bagaimana masyarakat memandang mereka, kita akan lihat bahwasanya qara'in atau indikasi-indikasi menunjukkan bahwasanya mereka adalah musafir. Karena yang pertama, mereka tidak punya rumah di sana. Mereka tinggalnya di hotel. Hotel itu identik dengan safar. Kemudian mereka juga memegang paspor. Paspor itu adalah identitas perjalanan. Bahkan kalau dalam bahasa Arab disebutnya sebagai jawazus safar. Jadi seperti identitas orang yang musafir. Mereka tidak punya KTP atau semacam iqamah di sana. Kitas tidak punya, tapi identitasnya adalah identitas musafir, paspor. Kemudian yang ketiga, mereka punya tiket. Sudah terjadwalkan bahwasanya pada tanggal sekian, setelah 8 hari, mereka akan segera bertolak ke Mekah atau mereka akan segera kembali ke Indonesia. Jadi ini lebih menguatkan bahwasanya mereka bukan mukim, tapi mereka adalah orang yang masih musafir. Ya, berdasarkan itu maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya selagi mereka masih musafir, ya, selagi orang-orang mengatakan bahwasanya itu adalah safar, maka mereka boleh untuk mengqashar salatnya selama masa itu, ya, termasuk 2 pekan seperti yang disebutkan oleh saudara penanya. Ini insya Allah masih safar. Anda hanya sementara, bahkan ini masih akan terus lagi berangkat ke Papua, ya. Nah, jadi itu adalah pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam. Maka jika Anda sholat sendiri, ya, jika Anda sholat sendiri, tidak sholat bersama orang-orang yang mukim di Jakarta, maka Anda masih boleh untuk mengqashar sholat. Dan berdasarkan pendapat ini, maka jika Anda sholat sendiri, qashar lebih afdal daripada menyempurnakan. Ya, demikian juga karena Anda masih musafir, maka juga Anda tidak wajib untuk mengerjakan sholat Jum'ah, tapi cukup mengerjakan sholat duhur saja. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz, jazakumullah khairan, dan terima kasih kepada Bapak yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Sandy Ramadan. Baik, tapi sebelum itu ada telepon yang masuk Ustaz. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Surya di Lubuk Linggau. Baik, silakan. Ya, silakan Bapak. Baik, silakan Bapak. Ya, mau tanya tentang sholat Pak Ustadz. Iya Pak, silakan. Ya di Baik, sepertinya terputus Ustaz. Kita akan lanjutkan pertanyaan dari Sandy Ramadhani di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana salat seorang makmum yang berada di lantai 2 ataupun selebihnya, sedangkan imam berada di lantai 1 Ustaz? Iya, imam di lantai 1, makmum di lantai 2, 3 dan seterusnya. Ya. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya dimanapun makmum sholat, kalau makmumnya masih berada dalam satu masjid dengan imam, maka sholatnya sah. Ini adalah kesepakatan para ulama semuanya. Nah, jadi baru ada pembahasan itu kalau lantai 2, lantai 3-nya itu ada di luar masjid sana. Nah, itu nanti akan dilihat nyambung atau enggak, ya, terhalang oleh tembok atau enggak. Itu akan muncul pembahasan seperti itu. Tapi selagi makmumnya berada di masjid yang sama, ya, mungkin yang mudah untuk ilustrasi seperti Masjidil Haram. Kita melihat imamnya berada di lantai dasar yang dekat dengan Ka'bah. Nah, kemudian nanti ada jamaah yang sholat di lantai kedua, lantai ketiga, ada yang sholat di basement, ya. Maka para ulama sepakat bahwasanya sholat mereka semuanya sah. Sholat mereka semuanya sah. Dan nampaknya yang ditanyakan oleh saudara penanya adalah kondisi ini. Jadi kondisi
Ada sebagian jamaah yang sholat di lantai 2, lantai 3, tapi mereka masih berada di masjid yang sama. Maka jawabannya sholat mereka sah dengan kesepakatan para ulama semuanya. Ya, adapun kalau lantai 2 atau lantai 3 itu berada di luar masjid, misalnya di sekitar hotel, nah maka itu yang diperselisihkan di antara para ulama, dan mazhab Syafi'i mensyaratkan harus nyambung, ya, harus nyambung safnya. Harus nyambung safnya, dan tidak boleh kalau masjidnya tertutup rapat, maka yang berada di hotel meskipun safnya nyambung udah tidak boleh lagi untuk makmum. Kenapa? Karena terhalang sudah, ya, karena sudah terhalang. Ya, adapun kalau mereka masih berada dalam satu masjid, maka para ulama semuanya ijma sepakat bahwasanya salatnya sah. Bahkan dalam sebagian literatur mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya kalau seandainya imamnya di lantai dasar, kemudian makmumnya di mi'dhanah, di menara, ya, di tempat adzan. Jadi imamnya di bawah, kemudian makmumnya di tempat adzan sana, maka itu salatnya sah. Salatnya sah. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Pabel Arjuno di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, saya sering ketinggalan saat tasyahud akhir. Saya baru mau membaca salawat, kemudian imam sudah salam. Pertanyaannya, apakah saya ikut salam atau menyelesaikan bacaan saya sampai selesai Ustaz? Tasyahud akhir, ya? Baik Ustaz, ya. Ya, yang pertama, kami ingin menyampaikan risalah kepada para imam, ya, bahwasanya mereka tidak boleh sholat terlalu buru-buru. Ya. Jangan sampai Anda dikeluhkan dan dikomplain dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau Anda menjadi imam, maka Anda harus menjadi orang yang sikapnya tengah-tengah. Ya, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Kalau Anda sholat terlalu cepat, bacaan terlalu cepat, akhirnya orang-orang, ya, tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya. Orang-orang tidak bisa ruku sujud dengan tumak nina, sehingga muncullah keluhan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Sebaliknya, kalau Anda sholat terlalu lama, maka itu juga bisa menjadi fitnah. Karenanya ketika sebagian sahabat mengeluh tentang panjangnya sholat Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah SAW menegur Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, fattanun ya Mu'adz, engkau telah menimbulkan fitnah, engkau menimbulkan kegaduhan di antara umat Islam dengan sholatmu yang terlalu panjang. Ya, maka yang terbaik adalah tengah-tengah, tidak terlalu buru-buru, juga tidak terlalu panjang. Ada kisah Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu ta'ala, di mana beliau ditawari oleh pemerintah Saudi Arabia untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Maka beliau mensyaratkan, kalau saya diangkat jadi imam, saya mensyaratkan saya diizinkan untuk membaca tasbih, ya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, itu paling tidak 10 kali. Maka pemerintah kota Madinah atau barangkali takmir Masjid Nabawinya mengatakan, jangan, kalau 10 terlalu panjang. Bolehlah 3 atau 5, boleh, kata mereka. Tapi Syekh tidak mau kalau cepat-cepat. Akhirnya beliau memilih untuk tidak menjadi imam. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi tengah-tengah, seorang imam harus tengah-tengah. Kemudian kita sebagai makmum, kalau mengetahui kalau kita diuji oleh Allah dengan imam yang seperti itu, hendaknya kita menyesuaikan. Kalau kita harus sholat di belakang orang seperti itu, kita menyesuaikan. Kalau memang dia sholatnya cepat, maka kita berusaha untuk menyesuaikan. Ya, mungkin bacanya juga tidak terlalu santai. Ya, seperti itu. Dan kembali ke pertanyaan, kalau seandainya kita masih bisa untuk menyelesaikannya. Mungkin agak terlambat, imam sudah salam, kemudian kita tambah sedikit, ya, dengan beberapa detik, mungkin 5 detik, 10 detik, kita selesaikan dahulu. Ya, kita selesaikan dahulu. Adapun kalau butuh waktu yang terlalu panjang, ya, terlalu menyelesaikannya, maka hendaknya kita salam dan sholat kita sah, insyaallah. Ya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan, dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Ustaz. Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan sudah meluangkan waktu untuk hadir di sore hari ini Ustaz.
Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif fikih ibadah bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?